yang tembok kredit yaitu apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia. Pertama, tanggal 17 Agustus tahun 1945 disebut kemerdekaan Republik. Bagaimana kalau timbul pertanyaan? Bisa kan? Kalau tanggal 17 itu kemerdekaan Republik, kapan bangsa Indonesia merdeka? Sampai sekarang pun 80 tahun bangsa dikatakan bangsa yang belum merdeka. Ini namanya menjatuhkan martabat bangsa Indonesia sendiri. Posisi tangan di tangan kanan di atas kaki. Lawan luasa Nusantara, Iksan Nabi Mahal, lawan dari Gurun, Serang dari Umura, Rengaru, Pahang, Dombu, Renmali, Sunda, Rembang, Masih sana itu Putih langsung ya kan? Iya nanti disuruh dan bisa nulis ikuti. Sumpah Pemuda diikuti semua peserta. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia Maju. Kami putra dan putri Indonesia Maju. Bertumpah dalam satu tanah air Indonesia. Bertumpah dalam satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Maju. Kami putra dan putri Indonesia Maju. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah jabatan diikuti peserta. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban sebagai pejabat. Akan memenuhi kewajiban sebagai pejabat. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan segala undang-undang. Undang-Undang Dasar 45 dan segala undang-undang. Dan peraturan-peraturan dengan seluruh-seluruhnya. Dan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti
berbakti pada nusa dan bangsa. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Kami berharap semoga seluruh pejabat dari tingkat bawah, dari tingkat desa sampai tingkat pusat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar menjalankan sumpah jabatan dan sungguh-sungguh dan seadil-adilnya. Semoga yang menjalankan sumpah jabatan yang benar-benar dan sungguh-sungguh diberikan kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan alam semesta. Amin. Dan jika ada sebuah pejabat yang mengkhianati akan sumpahnya, biarlah Tuhan yang Maha Kuasa dan alam semesta yang akan menghakiminya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita ikuti bersama pernyataan sikap atas 3 sumpah sebagai warga dan bangsa Indonesia, dan kami persilakan dengan oleh Bapak Gus Hartono. Kami persilakan. Mohon izin perkenan sama kami membacakan pernyataan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pernyataan sikap dengan niat bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ingin mengkhianati perjuangan para pahlawan. Dengan ini kami menyampaikan pernyataan sikap bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan 18 Agustus 1945 adalah hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan negara yang besar, marilah kita bersama-sama kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca Sumpah Jati Diri Bangsa. Pada hadirin pembacaan sumpah, kami mohon berkenan untuk berdiri. Sumpah Jati Diri Bangsa. Sumpah Jati Diri Bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Kami warga negara Indonesia bersumpah. 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Kapan saja, dalam keadaan apa saja. kapan saja, dalam keadaan apa saja. 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. apapun resikonya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gus Hartono yang telah menyatakan sikap. Sekarang saya kembalikan kepada panjenengan semua. Setujukah kalau tanggal 18 Agustus berdirinya negara
Indonesia. Setuju. Buktikan persetujuan Anda dengan menandatangani yang sudah kami sebarkan sebagai bentuk petisi bahwa 18 Agustus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai rangkaian kata yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya kita memulai acara sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Suharto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati para alim ulama, Warasatul Anbiya, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Dewan Pemarkasa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Kiai Syekh Muhammad Mohtar Mujabawudi beserta Ibu dan wakil-wakilnya, dan Resi Ida Pandita Agung Putra Natasi Wangi Manwaba. Yang saya hormati tamu dari jajaran pemerintah pusat yang mana diwakili oleh Bapak NN Indra. Yang saya hormati Ketua Umum Organisasi PCTA Indonesia dan organisasi-organisasi yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati para undangan baik sipil maupun militer, wabil khusus kepada Bapak Brigjen Pol Langgeng Purnomo yang alhamdulillah pada siang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para tim peruat yang tadi telah melaksanakan tugasnya, ada peruat dari Bali, peruat dari Mojokerto ala Mojopahit, ada peruat dari Sunda, dan juga ada peruat ala Kediri yaitu wayang Mbah Gandrung. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu di situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri dalam rangka kita akan bersama-sama telah meruat NKRI dengan harapan semoga setelah diruat rakyat Indonesia beserta penyelenggara pemerintah tambah cinta bahkan cenderung kepada bangsa dan negara, dan akhirnya tanggal 18 menjadi hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu disyukuri. Bapak Ibu sekalian, acara yang meriah ini diselenggarakan
atas kerjasama, atas yadulil al jamaah masyarakat hampir seluruh Indonesia. Sebetulnya di depan ini ada tumpeng dari Merauke, dari masyarakat Merauke kirim tumpeng ke sini, COD. Ada tumpeng dari Makassar, ada tumpeng dari Balikpapan, dari Samarinda, dari Medan tumpeng juga ada, dari Labuan Batu, dari Palembang. Yang inget aja. Artinya acara pada siang hari ini didukung oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tidak itu saja, dalam acara ini yang tidak bisa membawa tumpeng, ada yang membawa singkong, ada yang membawa ubi, uwi-uwinya juga banyak yang bawa ke sini tadi, dimasak jadi kue yang enak. Ada yang bawa beras, ada yang bawa minyak. Artinya acara ini terselenggara dari jiwa-jiwa masyarakat Indonesia yang ingin Indonesia telah menjadi negara yang besar, adil, makmur, dan menjadi mercusuar perdamaian dunia. Untuk itu kami sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita semua. Acara Tasyakuran memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa dan berdirinya dari Kesatuan Republik Indonesia sebetulnya kami juga sudah lama melakukan dengan cara membangun rumah syukur kemerdekaan Indonesia, yang mana pada tahun ini kami telah membangun sebanyak 140 unit rumah syukur. Dan total saat ini untuk sementara sudah mencapai 2.300 rumah syukur. Dan insya Allah tahun depan kita akan bertambah terus dengan syukur kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu dari panitia, dan tak lupa kami mohon maaf pada hadirin semuanya yang mana tempatnya sangat indah, sangat nyaman, seminggu anginnya, walaupun tidak ada AC tetap dingin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia atas sambutannya. Masuki sambutan berikutnya dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dalam hal ini Bapak siapa namanya? Budi, ini Budi. mohon maaf untuk sambutan yang terakhir dari Bapak Eten yang mewakili pejabat pemerintah pusat. Kepada beliau kami persilahkan. Saya udah WA ya Pak. Bener Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya
pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Jenderal Wiranto. Saya khusus Presiden juga beliau hari ini masih ada kegiatan kenegaraan, jadi permohonan maaf kami sampaikan dari beliau untuk tidak bisa menghadiri acara yang sakral ini, tapi beliau menyampaikan selamat melaksanakan ruatan di HUT RI ke-80. Moga-moga ruatan kita hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Yang kedua, saya menyampaikan amanat dari Ketua Umum kami, Yayasan Bung Karno, dari Mas Guru Soekarno Putra. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini sehubungan beliau baru dalam penyembuhan setelah beliau sakit, dan kami mohon doanya dari Bapak Ibu, semoga beliau diberikan kesehatan yang lebih fit lagi. Amin. Baiklah, izinkan saya menyampaikan kata sambutan dari Ketua Umum Yayasan Bung Karno, Mas Guru Soekarno Putra. Merdeka! 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 Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Muhtar beserta jajarannya. Yang kami hormati jajaran dari Kepolisian Pusat, Bapak Brigjen Kami. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati sejarawan nasional kita, Bapak Prof. Anhar Elmon. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Resi, kebetulan satu kampung dengan saya dari Garut. Terima kasih Kang Resi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan dalam acara ruatan negara di HUT RI 80. Sekali lagi yang kami hormati para tokoh bangsa, budayawan, cendekiawan, alim ulama, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh makna ini. Ruatan negara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan tema, izin koreksi bangsa ya, mohon maaf teksnya seperti ini, mohon maaf, saya ulangi. Ruatan negara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, 80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, bangsa berdaulat dan bermartabat. Di bawah panji merah putih, kita telah melewati berbagai macam badai sejarah. Dari masa penjajahan, perjuangan, revolusi, pembangunan, hingga era kemajuan teknologi bangsa masa kini. Namun seperti kata proklamator Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Maka dari itu, lewat ruatan negara ini, kita memohon restu kepada Sang Hyang Widi
agar bangsa ini selalu diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari bala serta perpecahan, dan senantiasa diberi petunjuk dalam melangkah menuju masa depan. Tema acara hari ini, Indonesia sebagai mercusuar perdamaian dunia. Bukan hanya cita-cita, tetapi amanat konstitusi kita. Sebagai bangsa besar, kita terpanggil untuk menghadirkan cahaya perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. Perbuatan yang kita laksanakan bukan sekedar ritual budaya, melainkan ikhtiar batinnya untuk memurnikan tekad, memantapkan niat, serta menyatukan energi kebangsaan agar Indonesia mampu bersinar sebagai pelita peradaban dunia. Melalui momentum yang sakral ini, saya mengajak semua yang hadir untuk meneguhkan kembali rasa cinta tanah air, memperkokoh persatuan, menegakkan semangat gotong royong, serta terus berjuang mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dalam kancah global. Akhir kata, mari kita sukseskan acara negara ini sebagai wujud syukur, doa, dan tekad kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan emas. Indonesia Raya, Indonesia Jaya, Indonesia sebagai mercusuar perdamaian dunia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 dan dirgahayu bangsa Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Rahayu. Dirgahayu kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dadang yang telah mewakili pejabat tingkat pusat. Mudah-mudahan tidak keliru lagi bahwa 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dan 8 Agustus adalah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Jangan lupa petisi brosur yang sudah dibagikan oleh panitia ditandatangani, bahwa kita sepakat, bahwa kita setuju bahwa 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara belum berdiri, baru hari Sabtu Pahing yang jumlahnya 18 negara kesatuan Republik Indonesia berdiri. Jangan lupa ditandatangani bentuk kesepakatan kita bersama. Setuju perdamaian abadi dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keyakinan Sang Pengerakarsa, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, beliau sering menyampaikan bahwa Indonesia mampu menjadi super power perdamaian dunia. Amin.
Dan selanjutnya marilah kita ikuti bersama pitutur luhur dan doa oleh Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Sang Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kepada Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Sang Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dengan hormat kami haturkan. Di sini saya menyampaikan salam nasional. Salam nasional untuk tanah air, bangsa, negara. Ini amanat. Salam nasional ini amanat yang diamanatkan oleh kitab suci negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kitab suci agama, kitab suci negara yang tersebut di alinea 2, alinea 3, alinea 4 bunyinya begini: selamat sentosa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, perdamaian dunia abadi. Itulah bunyinya. Salam nasional. Selamat sentosa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, perdamaian abadi, bukan perdamaian sesaat. Ini bunyinya sama. Nomor 2, setelah para hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Mulia, yang diagungkan oleh Tuhan yang Maha Agung.
seperti bunyinya kitab suci negara Al-Yasa bahwa sesungguhnya kemerdekaan hak segala bangsa, hak segala bangsa, hak asasi, hak hak pemberian Allah. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dibersihkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu bunyi aliyah. Jangan salah apa yang harus dibersihkan dari dunia ini bukan manusia, yang harus dibersihkan dari dunia ini penjajah itu orang yang rakus tomat mencampur hak-hak orang lain, bukan membersihkan karena manusia itu bagian dari alam semesta. Jika alam ini tidak ada manusia, untuk apa alam semesta ini? Alam kosong kehilangan fungsi yang dapat manfaatkan fungsi alam hanya manusia. Jadi yang harus dibersihkan itu sifat kotor yang mengotor, sifat najis mudallaya, sifat rakus, sifat tamak, sifat tinggi, sifat takabur, sifat meletai kemakekan. Ini yang harus, bukan manusia, sifatnya yang harus dibersihkan dari dunia, bukan hanya dari Indonesia, dari dunia. Karena yang mengucapkan yang mengorak harus tatanan agung ini adalah sifat penjajahan. Itu bunyinya aliyah kesakti. Di antara bunyinya aliyah keempat, tujuan negara ini ikut dunia dengan dasar
kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Setelah dunia bersih harus ditertibkan. Ikut menertibkan dunia. Ini tujuan negara Kesatuan Republik yang nomor 5. Karena tujuannya dari ada 5 tujuan. Streaming ya, kamera saya termati. Puput. Idealnya ada 5 Pancasila. Warnanya ada 5 Pancawarna, hitam, hijau, kuning, merah, putih. Prinsip negara Indonesia ada 5. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu bunyi alinea kedua. Monumental negara ada 5. Panca monumental negara. 1. Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta Pusat. 2. Masjid Syuhada. Ini monumental negara yang ada di kota Hijrah. Yaitu di Jawa Tengah, DIY Jawa Tengah, di ibu kota hijrah yang pertama. Monumental negara Tugu Monas yang di pusat puncaknya ada jilatan api pas yang tidak pernah padam. 430 yang tidak bisa dipadamkan oleh negara-negara yang ingin memadamkan. Jilatan api mas, jilatan kencana, tingginya 17 meter. Monumental negara Kesatuan nomor 1 Tugu Pahlawan. Di Indonesia ini lebih dari 300 pahlawan. Monumental kelima Taman Bunga Bangsa.
seluruh yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu taman pahlawan seluruh Indonesia. Terima ini monumental negara. Untuk selanjutnya saya menyampaikan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah, jas merah, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah singkatan. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, terutama sejarah lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nomor 2, sejarah lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itulah yang dimaksud jas merah, jas merah, jas merah. Khususnya dua sejarah tersebut. Saya mempunyai harapan selamat, semoga bangsa Indonesia selamat dari salah otak, keliruasan, salah otak, meletakkan salah, pasangnya pun salah, antara kemerdekaan bangsanya dan lahirnya negara. Sampai salah letak keliru pasang, yakin akan timbul gelombang protes seluruh Indonesia, timbul kritik dunia terhadap bangsa Indonesia. Apa terjadinya? Terhadap bangsa Indonesia katanya dihuni. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang patut dihormati. Bangsa yang patut dilukai. Dia tidak mengerti sejarah lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, dan tidak
sejarah lahirnya negara ini. Apa ini Pak? Protesnya gelombang tsunami protes itu. Coba kalimat anggota proklamasi kami Republik Indonesia kami Republik, bukan kami bangsa Indonesia. Berani di Indonesia ini dari bawah sampai ke atas tidak mungkin berani. Siapa yang berani? Dengan ingin menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dalam teks proklamasi, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang dimaksud kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya ada pernyataan kami bangsa, jadi itu yang dimaksud kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang dimaksud kemerdekaan Indonesia. Ini kalau salah letak pasang. Yang akhir, bagaimana kalimat akhir dalam teks proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Jakarta, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan wakil presiden. Kenapa bahwa itu Republik sebelum ada? Maka tidak ada presiden, tidak ada presiden. Ini supaya betul-betul menua. Kalau berani letakkan sama pasti gelombang tsunami protes di seluruh Indonesia, dan demokrat dari dunia. Apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia? Pertama, tanggal 17 Agustus tahun 1945 disebut kemerdekaan Republik. Bagaimana kalau timbul pertanyaan? Bisa kan? Kalau tanggal 17 itu kemerdekaan Republik, kapan bangsa Indonesia merdeka? Sampai sekarang pun
80 tahun bangsa dikatakan bangsa yang belum merdeka. Ini namanya menjatuhkan martabat bangsa Indonesia sendiri. Yang menjatuhkan bangsanya sendiri, martabat bangsanya, bangsa yang bermartabat, bangsa yang sudah merdeka dikatakan belum merdeka, masih bangsa jajahan. Kalau belum merdeka, siapa yang menjajah? Bangsa siapa? Siapa yang bisa menjawab ini? Tidak ada. Ini kalau salah. Anehnya lagi, kalau tanggal 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan Republik Indonesia, timbul pertanyaan, siapa yang menjajah negara kesatuan Republik Indonesia? Bangsa mana yang menjajah? Kok baru merdeka tanggal 17? Apa bangsa Portugis? Apakah Prancis? Apakah Inggris? Apa Belanda? Apa Jepang? Apa Sekutu yang pernah menjajah sampai dari negara kesatuan? Jawab kalau bisa. Tidak boleh. Tidak ada faktanya, tidak ada sumbernya. Yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain itu bangsa Indonesia, bukan Republik Indonesia. Cuma itu zaman Portugis menguasai Selat Malaka yang sampai Portugis dikalahkan oleh Prancis diganti Inggris. Sampai 430 tahun nasibnya bangsa Indonesia seperti nasibnya ayam potong. Ada pesta kematian, ayam dipotong. Ada kematian, ayam dipotong. Iya, nasib yang dialami bangsa Indonesia. Maka jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Timbul lagi pertanyaan baru saja. Waktu saya berangkat menuju Kediri ini akan ikut mendatangi ruangan negara ini. Saya membaca tulisan besar
di pintu gerbang kabupaten Jawa. Mana kabupaten saya sendiri Jawa. Dan tulisan di jalan kampung-kampung dan di pasar bunyinya dirgahajuan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kok beraninya agar ditanya kok berani? Saya jawab dengan bahasa yang kita enak. Itu namanya menurut bahasa Jawa kumadu wanis bohong wadiran. Politik wanis wadiran diperlakukan dalam kehidupan kami Republik Indonesia. Tidak mungkin berani, tidak mungkin kemerdekaan itu atas nama Republik. Tapi di belakang wani diturut-turut pintu-pintu gerbang di pasar-pasar untuk berani kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun karena supaya orang awamnya tahu kata-kata dibungkus racun di balik mati. Ada buku seharus dikemas dengan sutra, kemasannya topengnya dirgahayuan. Ini topeng tapi bunyinya racun kemerdekaan. Orang tidak tahu itu namanya politik wanisir wadiran. Kalau bagaimana status global tsunami dan kalau dikatakan tanpa tutup suara ketutup kata orang awam tidak tahu. Jadi ya bangsa ini semua bodoh. Tapi orang yang tidak meninggalkan jati diri bangsa ini tahu bahwa itu penghinaan, menjatuhkan martabat bangsa ini yang sudah merdeka dijatuhkan, menjatuhkan negara kesatuan Republik. Negara tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Dikatakan baru merdeka negara itu tanggal 17 Agustus. Kalau membaca hati-hati, ketika komanya, detiknya, jangan seperti membaca surat kabar saja.
membaca kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus tahu berapa titiknya, berapa komanya. Kalau orang awam maklum, orang awam tidak biasa. Dan ini meneruskan sejarah ini kewajiban terutama Bapak Profesor Andrekono. Coba luruskan salah letak kayu pasar. Kalau keliru, diteruskan keliru, diawetkan namanya formalin, bukan formalin. Keliru diawetkan, orang tidak tahu dianggap itu benar, dianggap itu benar, padahal hanya diawetkan saja. Kadang-kadang berani nulis itu ada yang dulu dari atas sana. Saya tidak tahu siapa atasnya, apa gubernur, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Apa presiden, saya tidak tahu. Coba kalau bupati tanyakan sendiri kepada yang disuruh itu dosa besar, dosa kepada bangsa Indonesia, dosa kepada generasi yang akan datang, dosa kepada dunia internasional. Kan sudah diumumkan, diproklamasikan, disuarakan, dideklarasikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini tanggal 17 Agustus. Loh, kok setelah orang luar banyak duta-duta besar luar negeri di sini banyak orang, kok dibaca ada tulisan kemerdekaan 17 Agustus, kemerdekaan ya Republik Indonesia. Ini orang bingung ini. Kepada hari lahirnya kemerdekaannya sendiri tidak tahu, kepada lahirnya negara tidak tahu. Ini orang apa? Yang kita itu dua. Satu-satunya kapal besar kita, kapal NKRI ini yang dimuati ratusan juta. Tapi sayang, kapal yang berlayar di tengah-tengah lautan internasional sedang banyak bocornya. Depan bocor, belakang bocor, samping bocor, atas
bocor bahwa bocor jamaah bocor. Kalau ini dibiarkan terus-menerus masuk kapal tenggelam. Bencana itu ribuan triliun hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan sendiri, bukan kepentingan negara. Kalau sampai tenggelam, mayoritas yang tenggelam umat Islam. Karena mayoritas Islam umat Islam. Inilah bahayanya. Jadi mudah-mudahan dengan ritual, dengan selamatan negara, Republik Indonesia ini merawat negara, mudah-mudahan tanah air kita dan bangsa kita, negara kita dalam keadaan selamat. Tadi saya menyaksikan fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Yang bicara fakta bicara. Di sini ada ruatan yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda cara-caranya, tujuan satu. Berbeda cara-caranya, tapi tujuan satu. Mohon keselamatan negara, bangsa, tanah air. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 26D. Bhinneka beda-beda, Tunggal Ika, tetapi satu Tunggal Ika. Eka maknanya satu, ada Eka di makna jauh, Iko Eka. Jadi yang dimaksud itu bukan selamat sesaat, selamat yang bersifat abadi. Itu yang dimaksud dia. Saya menyaksikan, saya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya syukur ikut serta menyaksikan dan ikut serta berdoa dalam hati saya. Baru kali ini saya tahu cara yang berbeda-beda merawat negara. Berbeda-beda
merawat negara, tapi tujuan sama. Baru kali ini namanya cinta tanah air Indonesia sejati, bukan cinta lapisan rambut, bukan cinta pencitraan. Ikhlas lahir sampai detik. Ya Alhamdulillah, harapan saya mudah-mudahan dan saya diberi dianugerahi kemampuan untuk meningkatkan Taman Mini Indonesia ditingkatkan menjadi taman raya. Dan Indonesia yang ditingkatkan Indonesia Jaya. Itu harapan saya. Jadi Taman Mini Indonesia Indah ditingkatkan menjadi Taman Raya Indonesia Jaya. Itu harapan. Tapi saya yakin harapan akan diberi oleh Yang Maha Kuasa. Asal dengan syarat bangsa Indonesia ikhlas tidak meninggalkan jati diri. Tadi saya ada sumpah para sumpah pemuda, sumpah negara, ada sumpah jati diri. Sumpah itu perkataan yang mengandung jaminan kalau tidak dilaksanakan jaminan dapat laknat dari Yang Maha Kuasa. Jadi seperti mengapa lagu kebangsaan Indonesia dikatakan oleh penyajian beledak nyamber di waktu siang, nyamber wajahnya penjajahan daya. Kenapa saya begitu? Karena dalam takut akan lagu kebangsaan ini mulai dilakukan itu sebelum menyanyikan lagu berdiri tegak lintas agama, lintas suku. Baru menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi lagu itu didahului oleh berdiri tegak.
berdiri tegak itu. Itu yang dimaksud. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya. Itu sumpah, sumpah dari lagu kebangsaan Indonesia itu mengandung sumpah dengan berdiri. Dan waktu itu serentak di mana? Di gedung Kenari, di gedung Kenari, bukan gedung Keramat Raya, gedung Kenari, Singkatan Persatuan Republik Indonesia Kenari, di gedung Kenari itu. Penjajahan Belanda kalah setelah lagu itu disertai berdirikan mempunyai magnet yang besar untuk membebaskan negara Indonesia yang kemerdekaan itu dirampas oleh bangsa. Akibat itu pengarangnya ditangkap di Erbong Malang, Surabaya, di penjara di Kali Sosok. Kurang 10 tahun merdeka wafat, yaitu Suratman, Wahid Suratman. Bukan di Tempo Udara. Itu kan yang ngambil dulu itu kakak iparnya, supaya bisa diterima sekolah yang berbahasa Belanda. Akhirnya dia dekat, makanya sampai sekarang salah dia nyebut Wakil Sultan Udara, ya wakil pasal wakil. Ini dia bisa bapaknya namanya Muhammad Islam Sastro Juno, ibunya namanya Dewi Senen, keren Senen. Dan yang lain itu yaitu wah dia Senen. Saya sama-sama belajar Udara itu bahasa Belanda. Ya, saya tidak anti bangsa Belanda, bangsa Perancis, bangsa yang saya anti benci itu sifat penjajahannya, itu sifat rapuh diorganisir menjadi fellowship, itu sifat rapuh. Mudah-mudahan harapan saya kita ini sudah merdeka 8 bulan, mudah-mudahan
tidak salah letak, keliru pasang. Harus tetap jas merah, jas merah, jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian pada kegiatan pagi hingga siang ini telah usai dari tahapan rangkaian acara yang pertama. Setelah ini akan ada acara isoma, istirahat dan lain-lain. Dilanjut pada acara berikutnya, itu adalah acara seminar kebangsaan yang akan diadakan nanti di pesantren Jatibangsa Indonesia Melalui Nusantara yang ada di area belakang. Bisa kami cukupkan acara ini. Jikalau ada kurang lebihnya dari yang kami sampaikan, kami mohon sebesar-besarnya. Salam merah putih, salam Pancasila, merdeka.